misalnya ada tagihan tadi yang salah salur tersebut 130 miliar. Kenapa sih tidak dibayar sama Kementan saja? Karena kan dia yang bikin regulasi. Basic siang ini kita akan ulas tentang pupuk subsidi bersama Mang Ono Surono, politisi keren dari Jawa Barat. Siap. Selamat pagi Mang Ono. Pagi, assalamualaikum. Merdeka Mang Ono. Merdeka. Mang Ono, waktu rapat dengar pendapat di Komisi 4 dengan mitra Komisi 4 yaitu Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, itu kan Mang Ono sempat mengkritik tuh tentang adanya 2 skema penyaluran pupuk subsidi. Ya. Satu pakai kartu tani, satu pakai KTP. Katanya Tepubers namanya. Tepabers. Ternyata sistemnya belum terkoneksi, Mang Ono. Adalah yang namanya kelebihan salur. Betul. Ditagihkan nih di audit BPK, ditagihkan. Totalnya sekitar 130 miliar lebih. Buset. Ditagih ke distributor. Distributor nagih ke kios nagih ke petani. Kata tapi petani tidak bisa jalan. Kumaha ieu teh Mang Ono ceritana. Iya kan mungkin petani merasa bukan semata-mata kesalahan mereka. Nah yang kedua kan kuota pupuknya kan selalu turun. Betul, dari 4,5 kintal menjadi 2,5 kintal. Terakhir yang 2024 itu hanya 160 kilogram untuk 1 hektarnya. Nah, terkait kelebihan salur ini, gimana Mang Ono jadinya? Kan nggak mungkin nih petani dia untuk kehidupan jadi sekarang kan sehari-harinya aja. Permasalahannya kan tidak serta-merta karena 2 sistem itu ya. Jadi Kang Boy gini, rentang 5 tahun ke belakang ada penurunan alokasi pupuk subsidi tiap tahunnya. Ya, selalu turun. Betul. Selalu turun dengan alasan yang katanya bahan bakunya naik. Lagi perang di Ukraina dan sebagainya. Tapi intinya bahwa anggaran pupuk itu tidak pernah ditambah atau malah cenderung dikurangi. Ya. Nah, sehingga saya melihat ini inkonsistensi dari pemerintah, ya, dari presiden, dari Menteri Pertanian, ya, bicara terkait dengan peningkatan pendapatan petani plus peningkatan produksi tidak akan bisa apabila pupuk subsidinya dikurangi. Ya kan itu. Betul. Nah, tapi terjadi nih 5 tahun terakhir nih. Sampai pada akhirnya menyisakan hanya 4,7 ton. 1 juta ton. Yang biasanya atau 5 tahun ke belakang ya 9,5 juta ton. Ya, betul. Tapi diperhadapkan dengan RDKK. Biasanya RDKK yang diusulkan dari kabupaten provinsi itu bisa mencapai 25 juta ton. Jadi memang kenapa bisa sampai 25 juta ton? Karena memang gini, hitungan untuk idealnya berapa pupuk yang harus dibutuhkan digunakan untuk setiap 1 hektarnya antara pemerintah dengan petani ini beda. Ngitungannya udah beda nih. Beda katanya sesuai dengan ilmu pertanian apa segala macam nih para ahli nih 1 hektar itu cukup 350 kilogram. Kenyataannya di lapangan bisa mencapai 5 kintal, 6 kintal, 500 sampai 600 kilogram untuk 1 hektarnya. Berarti tidak pernah tercukupi dong Mang Ono. Tidak pernah tercukupi dan selama ini petani yang memang berhak mendapatkan pupuk subsidi ya realitanya tidak semua mereka menggunakan pupuk subsidi, ada pupuk yang non subsidi yang mereka beli. Nah, makanya Kang Boy bicara terkait dengan petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 2 hektar, maka tidak akan pernah bisa sejahtera. Makanya ya,
pada saat bicara nilai tukar petani, di Indonesia kan setiap tahun tidak akan lebih misalnya dari 105 poin, 102, 103, atau Iya. bahkan bisa minus untuk beberapa jenis petani dengan komoditas tertentu. Dan tanaman pangan khususnya padi, itu sangat rendah sekali nilai tukar petaninya. Iya. Malahan ya Sudah dalam diikat dengan kondisi-kondisi tertentu dengan bencana misalnya, mereka bisa minus, bisa di bawah 100 nilai tukar Iya. petaninya. Makanya banyak cerita ketika panen pun mereka menangis katanya. Iya, nah sehingga kemarin misalnya ada isu terkait dengan produksi yang turun karena El Nino, terus pupuknya susah, lalu harga berasnya mahal, harga gabahnya mahal, ya terus, ibu-ibu teriak nih dengan harga Iya. beras yang mahal, lalu pemerintah ngomong, "Udahlah ini kita berikan, apa namanya, kondisi supaya petani Iya. senang." Padahal petani belum tentu senang. Belum tentu senang. Ya kan, belum tentu Praktiknya. untung banyak. Betul. Ya kan, dengan tadi, dengan produksi yang menurun karena El Nino, karena bencana, termasuk pupuk yang harus dibeli dari pupuk non subsidi. Kan jumlahnya sangat besar, bisa 3 kali, 4 kali lipatnya dari harga pupuk subsidi. Nah, kaitannya dengan lebih salur ini, yang diklaim oleh produsen lalu ditagihkan ke distributor, distributor nagih ke kios, lalu kios juga kebingungan dia, Ya. ikutan nagih ke petani, petaninya kumaha ieu teh. Sekarang kan gini, kalau bicara yang sekarang rame ternyata, salah salur juga terjadi dari tahun 2020. Ya, tapi nggak seheboh sekarang nih, Ya. temuan, kelebihan salur 2022 dan 2023 nih, Iya, Bang Ono. dan mungkin kalau yang dulu, ya mungkin, sistem yang memang gini, sistem yang, tidak double seperti ini, tapi ada mekanisme penyaluran yang menurut saya juga harus banyak perbaikan. Iya iya. Misal gini, ada lahan nih, digarap sama petani, dan setiap tahun itu berubah garapnya. Apakah data di desa, data di Ikut berubah? dinas ikut berubah? Enggak kayaknya. Enggak. Yang kedua misalnya, terkait dengan data real, luas tanam, ya, dengan, data berdasarkan sertifikat giring apa Ya, segala macam, beda juga. itu juga beda di desa. Betul. Ya kan, cenderung, ditambahkan luasnya. Nah, sehingga mungkin ada beberapa ya, yang harus menjadi perbaikan. Yang utama adalah data dulu, makanya saya sampaikan kemarin. Sekarang katanya ada e-Pubers, untuk mengganti T-Pubers dan kartu tani. Saya bilang tidak akan bisa sistem sebaik apapun kalau basis datanya tidak diperbaiki terlebih dahulu. Itu yang mic Mang Ono mati ya? Iya. Sempat mati tuh mic ya? Iya. Itu sabotase atau gimana Mang Ya Ono? nggak tahu. Ya, jadi, ya problem di Indonesia ini kan sangat mendasar sekali, masalah data. Data ya? Dan selama Kementan tidak berani untuk memperbaiki data, menjadi data yang valid, sistem apapun tidak akan beres. Upaya dari Komisi 4 bagaimana Mang Ono? Tentang, permasalahan lebih salur 2022, Ya, kemarin 2023 saya ini? sampaikan, karena ini kan temuan BPK. Mhm. Saya sampaikan, tidaklah fair apabila kesalahan ini dianggap menjadi kesalahan petani. Karena petani kan tidak mengerti juga terkait dengan 2 sistem. Iya, Ya. dia taunya nebus. Ya, dia taunya nebus. Dipakai Maka saya pupuknya. minta ke Kementerian Pertanian dan juga PT Pupuk Indonesia, ya, untuk menahan dulu penagihan itu sebelum kita ya benar-benar jelas duduk persoalan ini siapa yang patut dipersalahkan. Di-hold dulu Ya di-hold penagihan. dulu lah penagihan. Kalaupun misalnya BPK, ya kita paling tidak ya BPK juga bisa melakukan audit, bukan hanya terkait dengan temuan salah salur tersebut, tapi audit terkait dengan sistem yang mereka buat kemarin itu. Yang bikin rame ini. Iya, yang double Salur. sistem yang tidak terkoneksi. Nah, BPK juga kan harus lihat. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan tahu siapa yang salah. Rencana Komisi 4
mau bikin panja katanya. Nah, kemarin saya sampaikan, idealnya memang harus bikin panja, ya. Bikin panja, banyak hal yang perlu kita dalami, ya, termasuk terkait dengan, penambahan alokasi kembali menjadi 9,5 juta. Ya. Seperti apa, ya persiapannya di saat misalnya PT Pupuk Indonesia per, Mei yang lalu baru bisa menyalurkan 2,7 juta. Ya. Ya kan? Per 15 Mei kalau nggak Ya, salah. nah kan aneh. Pada saat kemarin PT Pupuk Indonesia itu menyampaikan merasa kesulitan untuk mendistribusikan. Aneh Kang Boy, ya kan? Di bawah ini orang mencari pupuk, ya kan? Mencari pupuk nih di bawah, tapi tiba-tiba PT Pupuk Indonesia menyampaikan, kita kesulitan untuk menyalurkan. Coba bayangkan. Kayaknya saya tanyakan kan kemarin. Katanya ada regulasi pemerintah daerah apa segala macam. Saya tidak melihat itu. Karena apa? Pemerintah daerah itu yang paling pusing kalau pupuknya nggak ada. Nggak ada, karena dia yang didatangin pertama kali. Iya. Diontrok. Dikejar-kejar dia. Jadi kebingungan ya? Iya, nah makanya kemarin saya sampaikan itu. Nah makanya selain itu ya. Saya pantas nggak jadi dirut Pupuk Indonesia nih kalau gitu? Pupuk, dari postur pupuk ini. Dari postur ini full pupuk nih, ya kan? Subur. Sudah agak bingung juga saya. Kalau kan rakyat petani kan banyak kesulitan pupuk. Ini dirutnya kebingungan untuk menyalurkan pupuk. Bingung saya. Katanya kesulitan untuk menyalurkan, kan aneh. Nah, sehingga pertanyaan tadi apakah alokasi yang kembali ke 9,5 juta ini benar-benar bisa disalurkan? Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, tapi memang ya bicara subsidi ini kan juga sangat sensitif ya. Sangat sensitif karena memang berbagai macam komoditas yang disubsidi ini juga kan rawan penyelewengan, ya kan, solar, BBM, ya kan, terus pupuk, terus apapun juga, ya banyak juga pemain-pemain yang memanfaatkan itu, sehingga harus hati-hati juga. Makanya kembali sebenarnya pada saat bicara terkait dengan sistem harus diawali dengan basis data yang valid, yang aktual dulu. Valid, aktual ya? Iya, valid, aktual. Dan diyakini kebenarannya. Betul. Nah, di sisi lain tadi tuh ada 9 komoditas. Sayur-sayuran tidak nggak masuk tuh. Iya. Padahal misalnya petani tomat, kol, apa segala macam. Nggak masuk. Masuk cuma cabai, bawang merah, bawang putih. Iya. Banyak mereka juga kan teriak, kok kita dianaktirikan katanya. Betul. Dan mereka kan menggunakan pupuk tidak sebanyak padi misalnya, ya, tidak sebanyak pangan tebu kan gitu. Ya nanti akan kita coba di panja itu kita akan evaluasi kembali ya terkait dengan komoditas apa saja. Komoditasnya, penyerapan pupuk pada tahun 2024. Betul. Dan yang paling penting itu tadi lebih salur 2022 dan 2023. Rumornya nih, Mang Ono, rumornya distributor ditagih sama produsen, ya kan? Selisih subsidi dengan jadi harga non PSO. Iya, yang ditagih itu harganya harga keekonomian. Keekonomian tahun ini. Iya, dan itu 1,3 juta kalau nggak salah per karung ya. Selisih yang dari harga misalnya subsidinya 300.000. Berarti selisihnya udah banyak kan. Iya, berarti kan rata-rata kalau harga non PSO itu kan per kilogramnya Mang Ono itu sekitar 8.800-an. Harga PSO yang ditebus tahun 2022-2023 itu 2.089 perak. Iya kan bisa berapa kali selisihnya lipatnya. Banyak sekali itu. Betul, untuk per karungnya tuh selisihnya bisa 1 jutaan. 1.100.000, 1.200.000 Mang Ono. Iya, selisihnya. Ini PI kok jadi nyari untung sih? Nah, itu pun yang kan kesalahan sistem, Mang Ono. Banyak disampaikan. Kan ada beberapa surat lah dari beberapa organisasi petani ya. Pak, kita lagi mencoba untuk menagih. Untuk menagih. Tapi tolong dong, harganya jangan harga keekonomian. Harga tahun ini lagi. Ya harga subsidi gitu kan. Harga subsidi tahun itulah harusnya. Iya. Gitu. Jadi Mang Ono tentang
pupuk subsidi gimana? Moal oyak kayaknya nih. Ya pokoknya gini, apapun ya yang menjadi permasalahan rakyat, ya kan Ya. DPR itu kan mempunyai fungsi, ya dalam hal ini kita melakukan fungsi pengawasan, Ya. ya kita ingin memastikan bahwa rakyat tidak dirugikan. Ya. Ya kalaupun negara yang dirugikan, ya paling tidak negara ini kan juga bertanggung jawab. Bagaimana juga bicara tadi, produksi meningkat, ya, terus petaninya lebih sejahtera. Nah sehingga misalnya ada tagihan tadi yang salah salur tersebut 130 miliar. Kenapa sih tidak dibayar sama Kementan saja? Ya. Karena kan dia yang bikin regulasi. Dia yang bikin 2 sistem. Iya. Dia yang bikin petani pusing juga kan. Iya. Iya kan? Karena kan 2 tahun lalu dia yang petani nggak usah pusing, bawa KTP saja. Ya termasuk Pak Presiden Jokowi, ya kan? Kan juga bertemu langsung dengan beberapa petani di Jawa Tengah, beberapa titik kan. Oh iya. Ya kan? Dan menyampaikan komitmennya untuk menambah alokasi dan komitmennya untuk mempermudah penyaluran. Nah, sekarang ada kesalahan sistem mana mereka terus ditagih ke rakyat lagi. Ya, tapi ya mudah-mudahan rakyat pun mengerti ya. Ya kan? Mengerti bahwa dengan kesusahan ini ya. Dengan kesusahan ini bisa terus dan saya sih jujur Kang Boy ya, khawatir saya. Ya. Kalau pemerintah terus inkonsistensi terkait dengan kebijakan pertaniannya, saya khawatir misalnya beras ya. Beras ini kan sudah import dan tahun ini alokasi import yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Sepanjang Indonesia merdeka. Iya, 3,6 juta ton yang sudah diputuskan. Nah, sekarang sudah masuk informasinya 2 juta ton. Ya kan? Kalau kebijakan pertanian terkait dengan masalah pupuk saja tidak diberesi, maka produksi pasti turun. Ya. Yang diawali dengan luas tanam yang turun karena petani sudah tidak mau lagi menanam padi. Ya, menanam dia rugi. Gimana? Petani tidak mau lagi menjadi petani. Akhirnya apa? Sama seperti beberapa komoditas lainnya yang saat ini 90% lebih tergantung impor. Misal apa? Bawang putih. Ya. Misal apa? Sekarang tebu. Misal apa? Sekarang misal kalau tembakau. Bisa krisis ini. Tembakau itu kita impor banyak loh. Jadi krisis pertanian nih ujungnya. Iya, kan sangat tidak logis pada saat bicara Indonesia negara agraris dengan tanahnya yang subur, makmur. Betul. Dan sekarang kita tergantung bukan hanya pada beras, tapi juga pada gandum. Ya kan? Ini ada upaya juga menggiring kebiasaan konsumsi karbohidrat dari nasi, dari dulu dari gandum, dari nasi, gandum, ubi, ketela, singkong, ya talas, pisang dan sebagainya. Sekarang mulai bergeser ke gandum. Ya. Konsumsi roti, konsumsi mie meningkat di Indonesia, ya kan? Dan gandum itu hanya bisa ditanam di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Ya, nggak bisa 2 musim. Nggak bisa. Gagal panen terus. Ya pokoknya nggak bisa sejarahnya. Nggak. Tapi sekarang itu 12 juta ton per tahun. Impor gandum saja. Impor gandum saja. Saya jadi merinding nih Mang Ono. Nah, sehingga ya inilah PR kita yang mudah-mudahan Pak Presiden yang terpilih nanti setelah dilantik benar-benar bisa melakukan perubahan. Dan pembenahan ya? Ya. Tata kita berharap besar kepada Pak Prabowo ya. Untuk bisa membenahi permasalahan ini. Saya yakin beliau dengan pengalaman di mana? Sebagai menteri HKTI ya. HKTI ya. Ketua umum beliau kalau nggak salah. Iya, HKTI ya mudah-mudahan bisa memperbaiki ini. Semangatnya kan spiritnya bersama petani HKTI. Ya, harus. Jadi Mang Ono moal oyak. Oh tidak. Pokoknya moal oyak gas terus. Tagihan lebih salur. Hold dulu kalau bisa talangi sama Kementerian Pertanian. Hold dulu. Ya, kalau memang mereka penasaran, ya saya mohon ada BPK yang juga mengaudit terkait dengan
sistem yang double yang tidak saling terkoneksi. Lalu ujungnya kalau Kementan benar sebagai bapaknya para petani, ya harusnya mereka yang membayar salah salur tersebut, lebih salur tersebut. Risik. Bisa nggak temuan BPK itu yang bayarnya Kementerian Pertanian? Tidak dibebankan ke PTPI, ke distributor, ke kios, ke petani. Karena toh hasil dari produksi padi yang kemarin juga kan kita rasakan bersama. Ya. Sehingga menurut saya dengan semangat Pak Menteri, saya yakin bisalah menyelesaikan permasalahan ini. Dan hari ini semuanya menunggu. Pak Budi benar ya, Cianjur menunggu kan Pak. Cirebon, Indramayu juga menunggu Pak. Ya, keputusan pada rapat hari ini. Intinya Pak Menteri siap bertanggung jawab atau tidak. Tapi dengan tadi bahasa di awal, saya yakin Pak Menteri bisa mengambil langkah-langkah strategis dan bertanggung jawab terkait dengan kesalahan salur pupuk subsidi tersebut. Terima kasih Pak Menteri. Ya, silakan Pak Menteri. Pak Ketua, intinya gini Pak, jangan kita solimi petani, saya setuju. Pada sejak awal, sejak kami Menteri periode pertama, jangan kami berupaya keras. Kalau kami juga usulannya Pak Ano, kalau BPK setuju demikian, saya pasti tanda tangan. Katakanlah kementerian yang mengganti, itu nggak masalah juga. Yang penting jangan, kalau kami, jangan korbankan petani. Makanya saya panggil duduk di samping. Nah, yang kedua, tolong jangan saklek seperti Pak Ono sampaikan bahwa besok mau dikasih peringatan macam-macam. Kami diberi kesempatan dulu komunikasi langsung. Nanti Pak Ono aku ketemu langsung BPK-nya. Nah, jadi di hold dulu Pak, ya, jangan ditagi dulu petaninya Pak. Jangan ditagi dulu. Oke. Nanti kami sudah tepuk tangan dong untuk Pak Menteri.